ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, kita lanjut lagi bacakan pertanyaan berikutnya dari saudari Fulana di grup Akhwat 2. Afwan Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika keluarga saya masih melakukan kesyirikan dan menyimpan sebuah buhul di rumah? Saya sendiri sudah berlepas diri dari kesyirikan tersebut dan beberapa kali mengingatkan mereka bahwa hal tersebut dilarang dalam agama, tapi mereka masih mempercayainya, Ustaz. Dan saya dengar juga bahwa ketika orang tua sudah meninggal nanti, maka akan diwariskan ke anak-anaknya, dan jika tidak, maka keturunannya akan dibuat sakit. Apakah dengan berlepas diri dan mengingkarinya dengan hati sudah cukup bagi saya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, itu belum tentu cukup ya. Jadi kalau yang bertanya ini dia punya kuasa, dia punya kemampuan untuk merubah, nggak boleh ada hal-hal yang seperti itu di rumahnya. Membuat seorang jatuh di dalam kesyirikan. Dia ambil buhul itu, dia bakar. Mau namanya buhul, mau namanya boe, mau namanya benda mistik, mau namanya, harus dia musnahkan hal-hal yang seperti itu. Sebab itu menyeret manusia kepada kesyirikan, tempat berkumpulnya jin dan syaitan. Dan harus dia selesaikan itu. Kalau dia punya kemampuan untuk dia punya kekuasaan di tengah keluarganya. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, maka dia menyampaikan dengan lisannya, nasihati dengan baik. Ya, kalau dia tidak mampu, maka itu adalah batas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan saya nasihatkan kepada semua teman-teman supaya selalu berlaku hikmah, bijaksana. Banyak orang itu kadang jatuh di dalam kesalahan besar sekali. Tapi sebabnya karena kejahilan. Yang kedua karena kebiasaan. Sesuatu diwarisi dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Anak kecil lahir di atasnya. Orang yang dewasa menjadi tua di atas hal-hal yang keliru itu. Jadi merubahnya itu kadang perlu waktu. Merubahnya itu kadang perlu banyak dari hikmah, kesabaran. Ya, tidak mesti dengan satu kali dinasihati kemudian selesai. Tapi dia memberikan hal-hal yang maksimal, perkara-perkara yang menyebabkan dia bisa menyambung hal yang baik ke hati orang-orang yang dia nasihati. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.